Perkenalkan, nama saya Ricardo Ingalamanapa, kelas A, NIM 21124145. Berikut ini saya akan mau membahas proyek-proyek yang mangkrak di Kota Kupang. Nama proyek Monumen Flobamora, lokasi jalur 40 Kecamatan Alak, Kota Kupang, NTT. Tahun dimulai pembangunan sekitar tahun 2012 sampai 2013. Sumber dana anggaran pendapatan dan belanja daerah atau disebut APBD. Pemerintah Provinsi NTT dan pemerintah Kota Kupang. Anggaran yang telah dikeluarkan diperkirakan mencapai puluhan miliar rupiah. Status proyek terhenti total dan terbengkalai sejak tahun 2018. Tidak ada kelanjutan pembangunan hingga saat ini. Kondisi saat ini, bangunan hanya tersisa kerangka utama, dinding belum selesai dibangun, atap tidak terpasang, besi tulangan dan rangka logam sudah berkarat karena terpapar cuaca. Area sekitarnya ditumbuhi semak belukar yang lebat, bagian bangunan yang sudah ada mulai rusak dan lapuk, serta tidak ada petugas yang melakukan perawatan sama sekali. Mengapa proyek ini bisa mangkrak? Berikut adalah faktor-faktor lengkap yang menyebabkan terhentinya pembangunan. 1. Masalah anggaran yang tidak berkelanjutan dan dana pembangunan hanya dicairkan secara bertahap dan tidak disiapkan dalam jangka panjang. Ketika anggaran untuk satu tahap pekerjaan habis, pencairan dana tahap berikutnya mengalami penundaan bahkan dihentikan sama sekali. Tidak ada perencanaan keuangan yang matang sejak awal untuk memastikan ketersediaan dana hingga proyek selesai sepenuhnya. 2. Pergantian kepemimpinan dan perubahan kebijakan. Salah satu penyebab utama adalah terjadinya pergantian pejabat kepala daerah dan pimpinan instansi terkait. Setiap masa kepemimpinan baru biasanya memiliki prioritas pembangunan yang berbeda. Akibatnya, proyek yang dimulai oleh kepemimpinan sebelumnya seringkali tidak dilanjutkan karena dianggap bahkan bagian dari program kerja baru, sehingga komitmen untuk menyelesaikannya hilang. 3. Perencanaan awal yang kurang matang. Proyek ini dinilai dimulai tanpa studi kelayakan yang mendalam. Belum ada perhitungan yang jelas mengenai berapa total biasa yang dibutuhkan, berapa lama waktu pengerjaannya, serta yang paling penting, belum ada rencana pasti mengenai apa fungsi dan manfaat monumen ini nantinya jika sudah selesai. Tanpa tujuan yang jelas, pembangunan hanya berjalan setengah hati dan mudah dihentikan ketika ada kendala kecil. 4. Tidak ada rencana pengelolaan pasca selesai. Selain tidak jelas tujuan pembangunannya, juga tidak disiapkan skema pengelolaan dan pemeliharaan jika monumen ini nanti sudah berdiri. Pemerintah belum memikirkan dari mana biaya operasionalnya akan didapat, siapa yang akan mengelolanya, dan bagaimana cara menjadikannya aset yang bermanfaat bagi masyarakat. Hal ini membuat pihak pengambil kebijakan enggan melanjutkan pembangunannya. 5. Kurangnya pengawasan dan evaluasi. Selama proses pembangunan berlangsung, pengawasan terhadap kinerja kontraktor dan penggunaan anggaran dinilai lemah. Ketika ditemukan keterlambatan atau penyimpangan, tidak ada tindakan tegas yang diambil untuk memperbaikinya. Akhirnya, masalah yang kecil menumpuk dan membuat proyek semakin sulit untuk dilanjutkan hingga akhirnya terhenti sepenuhnya. Intinya, Monumen Flobamora Rumah Pancasila menjadi mangkrak karena gabungan dari masalah perencanaan yang buruk, ketidakstabilan anggaran, perubahan prioritas